Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Diautorifah Saratun dari kelas 10 MIA 1 Insan Cendekia Goa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dan wirausaha. Secara etimologi, wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal dan berbuat sesuatu. Kewirausahaan adalah sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Menurut beberapa ahli, pengertian kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Ada juga yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, atau menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Sederhananya, wirausahawan adalah orang yang menjalankan wirausaha itu sendiri. Wirausaha adalah aspek penting yang memainkan peran vital dalam ekonomi. Wirausahawan atau orang yang melakukan wirausaha adalah individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko, dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Sedangkan kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Wirausahawan umumnya dipandang sebagai inovator. Inovator sendiri tak berarti harus menemukan sesuatu yang baru, melainkan bisa diartikan sebagai seseorang yang bisa memecahkan masalah terkait bisnis. Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka setiap orang memerlukan ciri-ciri dan juga memiliki sifat-sifat dalam kewirausahaan. Sikap seorang wirausaha dapat dilihat dari kehidupan sehari-harinya. Yang pertama yaitu disiplin. Sifat sering menunda pekerjaan dengan berbagai macam alasan adalah kendala yang dapat menghambat seorang wirausahawan dalam meraih keberhasilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, yaitu ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, dan sistem kerja dan sebagainya. Yang kedua yaitu memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen adalah kesepakatan mengenai suatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif, yaitu berorientasi pada kemajuan. Seorang wirausahawan yang teguh menjaga komitmennya terhadap konsumen akan memiliki nama baik di mata para konsumen, yang akhirnya wirausahawan tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan dampak pembelian terus meningkat sehingga pada akhirnya tercapai target perusahaan, yaitu memperoleh laba yang diharapkan. Selanjutnya yaitu bersifat jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks, kejujuran mengenai karakteristik produk, barang, dan jasa yang ditawarkan, kejujuran mengenai proses yang dilakukan, kejujuran mengenai pelayanan purna jual yang dijanjikan, dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh wirausahawan. Sifat keempat yang harus dimiliki seorang wirausahawan yaitu bersifat kreatif dan inovatif. Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini di pasar.
Gagasan-gagasan kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu. Justru seringkali ide-ide jenius yang memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha awalnya adalah dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil. Sifat selanjutnya yaitu mandiri. Seseorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pada prinsipnya, seorang wirausahawan harus memiliki sikap mandiri dalam memenuhi kegiatan usahanya. Sifat yang keenam atau sifat yang terakhir yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah bersifat realistis. Seseorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatannya. Banyak seorang calon wirausahawan yang berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistis, objektif, dan rasional dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Karena itu dibutuhkan kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan atau sumbang saran yang ada keterkaitan erat dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis. Secara umum, tahap-tahap melakukan wirausaha ada 4. Yang pertama yaitu tahap memulai, tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru, yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa. Tahap selanjutnya yaitu tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, yaitu aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Tahap ketiga yaitu mempertahankan usaha, yaitu tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya yaitu tahap mengembangkan usaha, yaitu tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Menurut Zimmerer, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha baru. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, tidak kompeten dalam mengelola usaha, yang merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang ketiga yaitu kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang keempat yaitu kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan menerima secara cermat. Kekeliruan memelihara aliran kas menyebabkan operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Yang kelima yaitu gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang ketujuh yaitu kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Yang kedelapan yaitu kurangnya pengawasan peralatan. Kesembilan yaitu pengawasan erat berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu.
sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar. Yang terakhir yaitu ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kewirausahaan dan wirausaha. Bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.